Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Para pemirsa IKTV dimanapun berada, alhamdulillah dengan kudrah dan iradahnya dalam bincang-bincang seputar Al-Quran ini, pada kesempatan ini saya bersama guru saya, Buya Mas'ud Abidin, seorang ulama Sumatera Barat yang subhanallah beliau sekarang usianya sudah 87 tahun. Tetapi Masya Allah aktivitas dakwahnya dari kota hingga pelosok negeri terus dilakukan sampai hari ini. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, apa kabar Buya? Sehat? Alhamdulillah. Allah berikan kesehatan juga untuk semua kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah Buya, ini ceritanya ini mau bincang-bincang seputar Al-Quran Buya. Masya Allah. Masya Allah, ini jadi teringat tahun 92 ketika saya kuliah di LPDI, Buya banyak memberikan motivasi, memberikan nasihat. Alhamdulillah kami bisa mengikuti jalan dakwah yang sudah dirintis oleh pendahulu, dan sekarang ini mau cerita ini, minta cerita ini Buya tentang sejauh mana urgensi Al-Quran untuk difahami, untuk diketahui oleh umat manusia dalam kehidupan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian, suatu pertanyaan yang sangat besar, bahkan mulia, harus difahami oleh kita sepanjang masa. Tidak hanya sekarang, masa lalu, tetapi juga pada masa yang akan datang. Al-Quran itu salah satu rahmat Allah paling besar yang diberikan kepada umat manusia. Saya menyebutnya dalam kalimat sekarang, Al-Quran itu kamus kehidupan. Bila kita hidup tanpa berpedoman kepada kamus kehidupan, hidup ini akan compang-camping. Kalau kita sekarang melihat, mendengar, mengamati, ada hal-hal yang kurang kita minati yang terjadi. Problemanya hanya satu, karena hidupnya tidak lagi berpedoman kepada kamus kehidupan itu. Jadi kalau begitu Al-Quran itu sangat urgen di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita menjangkau lebih jauh kepada kehidupan sesudah hidup sekarang. Kalau orang-orang orientalis hanya dia berpikir kehidupan hari ini. Sementara orang yang cerdas, dia harus berpikir kehidupan hari ini dan kehidupan sesudah hari ini, atau kehidupan esok. Dan bagi orang yang cerdas, kehidupan esoknya itu dua bagian. Esok dalam artian here and now. Lagi ada esok dalam hereafter, setelah hidup sekarang ini. Nah, untuk menghadapi itu kita perlu membaca kamus kehidupan itu. Manakala kita dalami lagi Al-Quran, Allahu Akbar. Bagaimana Allah menyebutkan yahdi lillati hiya aqwam. Masya Allah.
Bagaimana kiranya menerjemahkannya di dalam ilmu sosial? Luas itu. Tafsil kulli syai'. Itu Al-Quran sendiri kan menyebutkan bahwa Al-Quran itu akan menerjemahkan segala sesuatu. Segala sesuatu tentang kehidupan kita, segala sesuatu tentang tempat di mana kita berada, segala sesuatu mengenai apa yang mesti kita lakukan. Nah, kalau kita bicara lagi Al-Quran secara mendalam, kan di dalamnya kan ada aturan-aturan yang dikenal dengan amar ma'ruf nahi munkar. Bukankah di dalam ilmu sosial, ilmu kehidupan manusia hari ini, tanpa kebaikan tak ada dukungan? Pemerintah memerlukan amar ma'ruf karena di sana terletak social support. Itu kan bimbingan Al-Quran, perlu kita dalami. Demikian juga nahyun anil munkar. Nahyun anil munkar itu kan social control. Jadi bukan nahi munkar itu karena kebencian, tidak. Karena kecintaan. Sampai sejauh itu Al-Quran membimbing kehidupan kita, kehidupan umat manusia. Karena itu di tengah-tengah kita berada pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat sekarang ini, tidak sedikit para ilmuwan yang tadinya dia tidak mengenal Al-Quran, tetapi setelah mendalami akhirnya mereka menerima Al-Quran itu, dan di sanalah letak hidayah. Yahdi lillahi hiya aqwam itu. Memang hidayah itu diberikan oleh si pemilik hidayah. Tidak bisa dibeli-beli itu. Tidak ada orang yang jualnya. Iya. Ya. Jadi kata kuncinya Buya berarti untuk Al-Quran ini yang harus dikedepankan adalah ta'arufan bimanhajillah, upaya untuk mengenal, mendalami, memahami lebih dalam. Benar. Itu menjadi kata kunci untuk datangnya hidayah dan juga untuk akan menjadi social spot dan juga social control tadi gitu ya. Betul sekali. Diperhalus kalimatnya. Ketika Anda mendalami Al-Quran, ketika itu Anda menghampirkan diri Anda kepada hidayah. Masya Allah. Ketika Anda menjauhi Al-Quran, berarti Anda menolak hidayah. Masya Allah. Luar biasa. Inilah yang dia sebutkan tadi, nikmat terbesar pemberian Allah terhadap umat manusia. Mari kita dalami, kita pahami, kemudian kita melangkah kepada mengamalkan isinya, sehingga kita meraih berkah dari dalamnya. Masya Allah. Baik, Abah. Begini Bu ya, untuk dalam kehidupan ini sejauh mana urgensinya Al-Quran itu harus disosialisasikan, harus didakwahkan? Kalau kita menjawab pertanyaan sejauh mana mestinya kita mensosialisasikan, sejauh mana mestinya kita sekuat tenaga membumikan Al-Quran itu dalam bahasa orang sekarang sehingga menjadi pedoman di dalam kehidupan. Mau belajar bahasa Inggris, mau belajar bahasa Perancis,
mau belajar bahasa Jerman, bahasa apa saja yang di dunia, klaim tone dalam bahasa lahjahnya, konotasi bahasa itu ada di dalam huruf-huruf hijaiyah. Ada ain, la rua levong dalam bahasa Perancis, ada dalam Al-Quran. Dari sisi pendekatan bahasa saja, mereka yang mendalami Al-Quran berarti mendalami kefasihan lidah untuk mendalami seluruh bahasa yang ada. Baru satu. Yang kedua, mempertajam ingatan. Bayangkan, seorang yang hafiz bisa tidak menghafal satu buku setebal ini yang tebalnya hanya 10 halaman, ketikan Latin 10 halaman, bisa dihafal apa enggak? Susah. Tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi kenapa orang bisa menghafal Al-Quran yang tebalnya 6.000 ayat lebih? Mempertajam daya ingat. Nah, oleh karena itu ketika kita belajar Al-Quran, mensosialisasikannya, berarti kita menambah kekuatan akal, pikiran manusia untuk menyerap, menyimpan, dan mengingat. Bukankah menyerap, menyimpan, mengingat itu puncak daripada ilmu pengetahuan? Betul, betul. Nah, kalau begitu, mensosialisasikan pengalaman, pemahaman, pelajaran terhadap Al-Quran berarti mencerdaskan umat kok. Ketika kita mengabaikan pendalaman terhadap Al-Quran, maaf, berarti kita menjadikan umat ini bodoh. Nah, itu belum lagi kita masuk kepada makna. Baru kita masuk ke dalam huruf dan kepada mengingat dan menghafalnya. Al-Quran luas, lebih luas lagi. Kalau kita bicara makna, kita bicara hikmah. Man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Bukankah itu diingatkan oleh Al-Quran untuk kita? Apakah hikmah itu? Bukankah hikmah adalah kearifan? Bukankah hikmah itu adalah menerjemahkan wisdom, kata orang ilmuwan hari ini? Bukankah hikmah itu mendalami apa yang disebut dengan genius? Wah, Masya Allah, kok dalam. Jadi oleh karena itu, di dalam ilmu pendalaman Al-Quran, katakan saja para hafiz kita, kan dia tidak bisa menghafal begitu saja tanpa sanad. Ya. Nah, ini sekarang menjadi problema yang perlu dipertanyakan oleh kita yang telah memahami gerakan dan juga mempunyai sebuah lembaga yang menggerakkan pendalaman terhadap Al-Quran. Jadi ini tambahan pekerjaan. Baik. Jadi Buya, poin yang kedua tadi, begitu pentingnya melakukan gerakan, mendakwahkan, mensosialisasikan atau membumikan Al-Quran dalam rangka agar umat itu menjadi cerdas, mengenal terhadap manhajul hayah, aturan hidup dan kehidupan, sistem hidup dan kehidupan ini, dan kemudian
tentu saja ini perlu langkah-langkah Bu ya, untuk mensosialisasikan itu perlu armada, perlu tenaga, perlu orang-orang yang ambil bagian di dalam mendakwahkan Al-Quran dalam kehidupan ini. Ini pertanyaan berikutnya ini apa? Tentang sejauh mana urgensi pentingnya melakukan kaderisasi terhadap guru-guru Al-Quran. Wah, kalau itu yang ditanyakan, urgensi itu berada pada tahap pertama. Dan tidak boleh kurang, tidak boleh melemah. Kenapa? Kalau Buya berpendapat, rumusnya, aksiomanya sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sebaik-baik kamu man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Wah, ini kan aksioma. Sudah jadi standar baku Bu ya? Udah standar baku. Sekarang bagaimana menerjemahkan? Apa bisa diabaikan? Nah, baca fikih. Bukankah untuk guru-guru yang mengajarkan Al-Quran boleh dikeluarkan zakat? Bukankah kepada gerakan-gerakan yang menggerakkan pemahaman terhadap Al-Quran boleh dikeluarkan wakaf? Bukankah untuk semua gerakan pendalaman Al-Quran terbuka pintu untuk sedekah? Coba bantah. Tidak ada. Kalau begitu, di mana kesalahan kita selama ini? Kesalahan yang ada selama ini wajib kita perbaiki. Sehingga semua umat ini harus memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Sehingga bertambah keimanan mereka, bertumbuh kekuatan mereka, sehingga rahmat Allah akan turun. Inilah yang disebut amanu wattaqaw, membangun umat yang beriman dan bertakwa. Insyaallah la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Janji Allah tidak pernah mungkir. Kesimpulan Buya sederhana. Anda ingin sehat? Cari obatnya dalam Quran. Anda ingin panjang umur? Perpanjang dengan Al-Quran. Anda ingin buka rezeki? Buka dengan Al-Quran. Anda ingin kekuasaan? Cari kekuasaan itu dengan Al-Quran. Sederhana kok. Masya Allah. Baik Buya, Masya Allah. Ini menarik sekali ketika kita bincang-bincang tentang Al-Quran, dan tentu saja melakukan kaderisasi guru-guru Al-Quran ini memang juga perlu sistem. Ada panduan bahan ajar yang disiapkan, diberikan kepada para kader-kader, dan juga manajemen pengelolaan yang baik, dan juga kurikulum yang selama ini pengajaran Al-Quran pada umumnya ya manual saja, ngalir saja tanpa ada sistem yang dibangun. Ini satu lagi nih Abah, sejauh mana Abah memahami tentang lembaga ini harus ada sistem? Begini, pertama dalam kondisi kita sekarang, Buya termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Kita sudah punya generasi yang memiliki ilmu yang khas tentang mendalami Al-Quran. Sudah belajar pada satu daerah dan bahkan pada negeri-negeri yang lain. Himpun mereka. Buatkan kurikulumnya. Jelaskan silabusnya.
Sehingga sampai sekarang kan kita masih meraba-raba, Indonesia masih meraba-raba kurikulum mana yang dipakai untuk mensosialisasikan Al-Quran sehingga Al-Quran tadi menjadi sumber kehidupan kita. Perlu ada pembahasan. Nah, oleh karena itu tenaga-tenaga yang sudah profesional yang ada ini harus kita gabung. Belajar Al-Quran bukan hanya sekedar mempelajari makharijul hurufnya, bukan hanya sekedar mendalami tajwidnya. Ada orang yang sudah memaknai tetapi tidak mampu mengajarkan. Ada orang yang mampu mengajarkan tetapi dia tidak mengenal maknanya bagaimana semestinya. Karena itu perlu ada kurikulum, perlu ada silabus. Agar ini tercipta dengan baik, maka perlu ada lembaga meletakkan pendalaman Al-Quran sebagai gerakan dakwah komprehensif. Itu pendapat dia. Gerakan dakwah komprehensif. Menyatu dengan masyarakat sehingga sasaran bisa kita ambil. Buya yakin hal ini bisa dan sangat mudah dilakukan manakala kita bisa menyatukan para ilmuwan-ilmuwan kita yang sudah ada, yang profesional, yang sudah mendalami ilmunya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Buya menggarisbawahi kalimat yang Buya sampaikan tadi, yaitu tidak mungkin belajar Al-Quran tanpa sanad. Bukankah sanad itu adalah kurikulum? Bukankah sanad itu silabus? Nah, sekarang kita bertanya sanad mana yang kita pakai? Nah, jadi mungkin Buya termasuk orang yang ketinggalan dalam hal ini, belum lagi mendalami begitu. Tapi pendapat Buya begitu. Perlu ada sanad dan sanad itu adalah kurikulum dan silabus. Baik Buya, Masya Allah. Ini Buya, di penghujung bincang-bincang kita ini, mohon Buya memberikan pesan untuk generasi agar lebih semangat lagi di dalam mendakwahkan, di dalam mempelajari dan juga mendakwahkan Al-Quran. Barangkali ada pantun begitu, Buya, monggo silakan. Syukur alhamdulillah kita semua telah berada sebagai umat atau gerakan Al-Qur'ani lah. Ada tahsin dalam bidang lidah, pemikiran, pemahaman, dan juga watak. Mari seluruh kader yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, kalau Anda mendalami tahsin dalam Al-Quran dan diri Anda sendiri, akan kembali kebaikannya untuk kita. Kesimpulannya, jangan hadapi Al-Quran separuh-separuh. Hadapi Al-Quran sepenuh hati. Dan Buya yakin kita semua sependapat, Al-Quranlah kelak yang akan memberi syafaat kepada kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya sudah meluangkan waktu dan memberikan nasihat kepada kami yang muda-muda dan juga kader-kader Al-Quran, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Quran dimanapun berada. Alhamdulillah, bincang-bincang kita dalam kesempatan ini dengan Buya Mas'ud Abidin, guru kita, ulama kita dari Sumatera Barat ini luar biasa.
Jadi yang pertama yang kita simpulkan adalah kalau kita ingin benar perjalanan hidup dan kehidupan kita, berpeganglah kepada kamus. Kamus itu adalah manhajul hayah, sistem hidup dan kehidupan, yaitu Al-Quranul Karim. Maka upaya dan usaha yang harus kita lakukan adalah kita harus berupaya mempelajari bacanya sampai mendapatkan bacaan yang benar, memahami isinya sampai mendapatkan pemahaman yang benar, dan juga menghafal dan juga tentu saja mengamalkan dalam kehidupan kita, dan juga kemudian mendakwahkan, mensosialisasikan, memasyarakatkan Al-Quran. Karena itu semuanya tadi Buya Mas'ud Abidin sudah menyebutkan hadisnya di awal bahwa kemuliaan seseorang sangat bergantung kepada Al-Quran. Baik tidaknya seseorang sangat bergantung interaksinya dengan Al-Quran. Subhanallah, sudah cukup jelas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Buya. Jazakallah khair atas waktu dan kesempatannya sudah memberikan nasihat kepada kami aktivis pengajar Al-Quran dari kota hingga pelosok negeri. Akhirnya saya dan seluruh kru IKI TV mohon undur diri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IKI TV, inspirasi insan Rabbani.